Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mendengar kabar kalian sudah baik hari ini dan semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan karena pandemi ini masih berlangsung ya. Kalian juga jika keluar rumah kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Mbak Kevita. Silakan Mbak Kevita. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kevita telah memimpin doa pagi hari ini untuk memulai pembelajaran. Fungsi doa yaitu untuk agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan semoga menjadi pahala kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Mbak Yakti. Silakan Mbak Yakti. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Tanah tumpah darah. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. 1, 2. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Indonesia. Kau tetap Kau tetap pujaan pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan serentak rakyatmu adalah merah berkibarlah selama-lamanya. Ya. Terima kasih Mbak Yakti yang sudah memimpin menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional pada pagi hari ini. Oke, sebelum memasuki materi, Bapak akan memberikan ice breaking kepada kalian agar kalian lebih semangat pada pagi hari ini ya anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Eyo. Eyo. Fokus, trulala. Fokus, trulala. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Ya, semoga ice breaking ini bisa membuat kalian lebih semangat ya pada pagi hari ini. Ya, sebelum masuki juga materi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian masing-masing. Mbak Kevita hadir kali ini? Hadir, Pak. Mbak Rahima hadir? Hadir, Pak. Mbak Fitri hadir? Hadir, Pak. Ya, Mas Adit hadir? Hadir, Pak. Oke, Mbak Yakti hadir hari ini? Hadir, Pak. Oke. Oke, kita akan pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 3 makanan sehat, yaitu subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3 ya anak-anak. Sebelum memasuki materi, menurut kalian makanan sehat itu seperti apa? Buah-buahan. Sayuran. Ya, benar sekali. Jadi tubuh kita perlu memerlukan makanan sehat ya. Banyak sekali
makanan sehat yang ada di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Nah, banyaknya makanan sehat ini bisa diibaratkan dengan keragaman budaya sosial yang ada di Indonesia ini ya anak-anak. Menurut kalian apa itu keragaman sosial budaya masyarakat? Bermacam-macam, Pak. Ya oke. Selanjutnya ada lagi? Ada bahasa, Pak. Ya benar Bahasa sekali. Ada lagi? Rumah adat. Oke. Ya, keragaman sosial budaya masyarakat. Secara definisi, keragaman sosial budaya di masyarakat merupakan hidup harmoni, berarti hidup dengan menjaga kerukunan, senantiasa bertoleransi, saling menghormati antar masyarakat, serta saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Jadi di Indonesia ini banyak sekali suku, ras, dan agama, dan kita harus saling bertoleransi seperti yang tadi Mbak Kevita katakan, dan banyak sekali bahasa yang ada di negara Indonesia ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Witri ya. Selanjutnya, keberagaman dalam keragaman sosial budaya merupakan kekayaan yang bisa menjadi contoh dunia bahwa Indonesia ada keadaban yang memberi jalan terang bagi kemanusiaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keragaman sosial budaya Indonesia muncul, antara lain jadi Indonesia itu menjadi pusat perhatian dunia, bahwa Indonesia itu sangat menjaga kerukunan serta toleransi yang ada di dunia. Bagaimana Indonesia memiliki bahkan sampai 1000 bahasa daerah, 1000 keunikannya, 1000 adat istiadatnya, itu menjadi pusat perhatian warga dunia seperti itu ya anak-anak. Ya, yang memengaruhi tadi adanya keragaman sosial budaya ini adalah letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat di Indonesia. Tentunya tidak mungkin jika tidak berbeda yang namanya keberagaman ya anak-anak. Adanya suku, budaya, ras, dan golongan yang lainnya itu menjadikan Indonesia berbeda, dan itu menjadikan dunia iri kepada Indonesia. Kok bisa ya negara Indonesia dengan begitu banyaknya suku, budaya, dan ras tetap menjaga kerukunan, meskipun terkadang di berita juga ada berseliweran berita tentang kerusuhan ini itu, tapi pada dasarnya jiwa Indonesia yang kita miliki itu tetaplah menjaga toleransi kerukunan yang ada. Begitu ya anak-anak. Ya, selanjutnya bisa Mbak Yakti bacakan ini. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Nah, penjelasan ini kenapa faktor perbedaan di Indonesia dipengaruhi juga dengan kondisi iklim dan alam yang berbeda, karena Indonesia itu sangat luas, adanya pegunungan, adanya juga daratan rendah, bahkan pantai. Seperti itu menciptakan kebudayaan, mungkin karakteristik orang Indonesia itu sendiri itu berbeda, begitu ya anak-anak. Jadi semisal ada yang pernah dengar bahwa orang pesisir pantai itu orangnya keras-keras? ada, Pak. Nah, seperti itulah, bahkan ada stigma seperti itu yang muncul di masyarakat kita, bahwa ada yang mengatakan bahwa orang Jogja itu halus-halus ya, orang Medan keras-keras ya. Itu seperti itulah stigma yang ada di negara kita. Namun dengan stigma tersebut tidak akan mempengaruhi kerukunan yang terjadi di Indonesia. Bahkan perbedaan itu menjadikan kita semakin kuat. Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita jaga ya anak-anak. Ya, selanjutnya ada agama. Agama merupakan
sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama yang meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama yang lain berbeda. Jadi di Indonesia ini banyak sekali, hampir banyak ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Hampir ada 6 atau 5 agama yang ada di Indonesia. Undang-undang kita mengatakan bahwa kita itu harus bertuhan, jangan sampai tidak bertuhan. Memang memilih bertuhan atau tidak bertuhan itu memang hak manusia itu sendiri. Namun kita pun harus mematuhi aturan yang ada di negara Indonesia ini dengan merujuk Undang-Undang 1945 ini. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah keberagaman ras. Ya, silakan Mbak Kevita bisa dibacakan. Keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ya, cukup dulu Mbak Kevita. Ya, cukup dulu Mbak Kevita. Jadi keberagaman ras di Indonesia ini sangatlah banyak. Warna kulitnya pun bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang mungkin hitam, ada yang sawo mata, dan ada yang estetik lah bahasa sekarang ya. Bahkan kita pun tidak boleh membeda-bedakan karakter seseorang itu dari warna kulitnya saja. Jadi kita harus mengenal saudara kita satu tanah air ini dengan bagaimana kita melihat pemikiran dia, sikap dia, cara bertoleransi, menjaga kerukunan itu sangat diutamakan daripada melihat warna kulit seperti itu ya anak-anak. Jadi jika kalian berteman boleh memilih, namun tidak harus mendiskriminasi atau mengata-ngatai gitulah ya anak-anak. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Witri dari keberagaman ras penduduk. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada ras Malayan, Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Cina, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ya, cukup. Ya, jadi yang tadi dibacakan Mbak Witri adalah jenis-jenis ras yang ada di Indonesia. Jenis ras di Indonesia sangat banyak sekali. Dari daerah ke daerah lain pun banyak sekali. Dari antara Malayan, Melanesia, Melanosoid itu bisa dikenal dengan Melanesia ya. Enggak harus Melanesoid juga gitu. Ada ras Asiatik, ada ras Kaukasoid. Jadi di Indonesia ras saja itu sangat banyak sekali, apalagi perbedaan karakter yang ada seperti itu ya anak-anak. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahima. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras terkadang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mbak Rahima, sehingga terwujud perdamaian. Jadi kita banyak sekali agama, ras, warna kulit, pemikiran, stigma, dan segala macam, atau budaya, kultur, itu semuanya sangatlah luas di Indonesia, sehingga dunia itu memang iri dengan kita bagaimana Indonesia menjaga keberagaman itu namun tetap saling bertoleransi dan saling tetap menjaga kerukunan itu, sehingga yang tadi yang dikatakan Mbak Rima yaitu sehingga terwujud perdamaian seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus tetap menjaga perdamaian yang ada di negara Indonesia ini. Oke?
Oke, Pak. Selanjutnya adalah yang faktor yang mempengaruhi keragaman sosial adalah sejarah. Ada yang mengatakan sejarah itu jika diceritakan itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Namun sejarah merupakan satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah bisa memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Misalnya wilayah yang memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam akan memiliki ciri khas budaya khusus terkait sejarah ini. Menurut kalian, kerajaan Islam yang memiliki ciri khas budaya ini di mana? Coba Mbak Rahima di mana? Di Kudus mungkin. Ya, benar sekali. Ada lagi Mbak Kevita, coba? Tidak ada, Pak. Di Saya mana? tidak tahu, Pak. Nah, ada di Aceh. Itu sangat memegang budaya Islamnya sehingga kerajaan Islam itu semakin kental pun akan menjadi budaya khas di sana seperti itu ya. Semisal di Yogyakarta itu memiliki budaya khas Jawa yang sangat kental dan orangnya pun akan ramah, memiliki tata krama yang tinggi seperti itu ya. Jadi perbedaan ini pun keberagaman ini dipengaruhi oleh sejarah juga seperti itu ya anak-anak. Ya, selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang terakhir adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Jadi seperti itu, faktor adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bersikap, itu akan menciptakan keberagaman dan budaya itu sendiri dari daerah tersebut. Jadi budaya itu tercipta bukan hanya dari atmosfer sejarah atau segala macam, tapi manusianya itu sendiri, bagaimana karakteristik itu membentuk budaya itu sendiri. Paham? Nah, ada masyarakat yang bisa menerima masuknya kebudayaan baru. Ada juga masyarakat yang menutup kemungkinan masuknya kebudayaan baru. Perbedaan inilah yang menciptakan keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Kebudayaan baru sangat kalian rasakan, bukan? Bagaimana kalian menggunakan internet dengan ini secepat informasi datang begitu saja, bagaimana kalian mengerti lagu K-pop, lagu R&B segala macam dari luar negeri, itu adalah bagaimana kecepatan itu datang dari luar masuk ke Indonesia, dan bagaimana kita menyikapinya yaitu dengan kita menerima, jangan kita membatasi, namun kita harus memiliki kontrol diri dalam diri kita, bagaimana cara kita memaintain kebudayaan yang tidak baik dari luar, kita tetap harus memaintain kebudayaan itu, mengelola agar lebih baik gitu. Kalian tidak perlu mencegah budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, tapi bagaimana kalian berpikir positif terhadap kebudayaan itu, bahkan kalian bisa beradaptasi, sepertilah intinya. Oke? Nah, nanti ini ada video yang akan Bapak sampaikan di grup WhatsApp grup ya. Nanti kalian bisa menyimpulkannya, nanti ini termasuk di dalam lembar LKPD yang nanti Bapak akan sampaikan seperti itu ya. Jadi kalian bisa menonton, jadi ini kan Bapak menyampaikan teori, nanti kalian bisa menyimak videonya lebih jelas seperti itu. Jadi kalian bisa mengulang-ulang materi ini, dan PPT ini nanti pun akan Bapak sampaikan di WhatsApp grup, oke? Baik, Pak. Oke, selanjutnya kita kan membahas tema 3 yaitu makanan sehat dan bagaimana tubuh mengelola makanan itu kan. Di dalam tubuh kita pastinya ada interaksi kan? Ya tidak? Antara interaksi makanan dan organ dalam tubuh kita. Bagaimana semisal buah-buahan ini, mohon maaf laptop Bapak habis baterainya ya, saya tes dulu. Nah, oke, maaf ya. Nah, karena Bapak saya lanjutkan bagaimana interaksi kita dalam tubuh kita mengelola makanan dan sari-sari itu pastinya ada interaksi. Sehingga interaksi itu pun bisa terjadi di dunia nyata. Adanya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, kita akan memasuki materi IPS yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan, anak-anak? Karena manusia makhluk sosial. Bagus. Ada lagi?
Ada lagi anak-anak? Biar bisa membantu sesama, Pak. Nah, bagus sekali Mbak Kivita ya. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Jadi benar sekali tadi yang dikatakan Mbak siapa ya tadi yang mengatakan bahwa manusia makhluk sosial? Saya, Pak. Ya Mbak Rahima ya. Nah itu benar sekali bahwa manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan kita kadang kita bergantung dengan orang lain. Dan bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita membentuk kelompok itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bagaimana kelompok kita bergabung dengan kelompok lain agar menciptakan sesuatu yang baru, itu adalah hal dari interaksi manusia dengan lingkungan. Namun interaksi itu bukan hanya dengan lingkungan. Lingkungan itu kan luas. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Berikut interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungan itu luas. Ada interaksi sosial, ada interaksi ekonomi, ada interaksi alam, antara interaksi budaya. Sangat banyak sekali interaksi yang manusia lakukan di dunia sehari-hari seperti itu ya. Ya, ya silakan Mbak Yakti dibacakan ini. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam atau natural environment ya, merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia lebih dominan dalam interaksinya dengan alam. Contohnya, Frida menyiram tanaman bunga di halaman rumah agar tanaman bunganya tidak mati. Nah, itu contoh kecilnya, yaitu menyiram tanaman bunga di halaman rumah agar tanaman bunganya tidak mati. Hal yang kita bisa lakukan menjaga lingkungan kita adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak sampahlah dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih. Kalian kan tidak mau kan bahwa nanti anak cucu kalian menghirup udara yang bau atau bahkan tidak adanya pohon nanti di masa depan, kan kalian tidak mau kan. Makanya dari sekarang kita harus menjaga lingkungan kita dengan pengetahuan dan teknologi yang telah membuat manusia lebih dominan. Jadi pengetahuan dan teknologi itu juga sangat berpengaruh gitu dalam interaksi manusia dengan alam, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya ya seperti ini. Ibu-ibu di pasar. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Jadi ya dari individu ke kelompok, yang seperti Bapak tadi katakan, dari individu ke individu, dari individu ke kelompok ke kelompok, seperti itu ya. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, ini faktor dari internal manusia sendiri. Ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Rasa-rasa tersebut yang ada di dalam manusia ini yang mendorong manusia agar terjadinya interaksi seperti itu ya. Nah, ya selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbak Witri. Silakan Mbak Witri. Kelihatan tidak share screen Bapak? Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, jadi interaksi manusia dengan lingkungan budaya
itu seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya materi PPKN dan materi IPS ini saling berkaitan. Bagaimana kita menjaga kerukunan, bagaimana cara kita apa ya istilahnya ya? Bagaimana kita menciptakan menciptakan sesuatu kebudayaan dari berbagai karakter manusia. Semisal kenapa sih orang Jogja itu terkenal dengan keramahannya? Ya karena interaksi tersebut sudah dari dulu, dan yang mempengaruhi tersebut adalah budaya. Budaya apa? Sopan santun tersebut yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi kenapa ada stigma-stigma bahwa orang Medan itu keras, orang pesisir juga keras, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Ya karena adanya interaksi tersebut yang dipengaruhi oleh budaya juga. Dan hal tersebut tidak masalah karena itulah yang namanya perbedaan. Seperti itu ya anak-anak. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahima. Silakan Mbak Rahima. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Contoh kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Kita sampai di interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi pun luas, sangat luas sekali yang mempengaruhi ada usaha atau kegiatan ekonomi seperti berdagang, seperti jual beli tadi yang dikatakan, adanya kegiatan pengolahan sumber daya, penyediaan jasa dan lain-lain. Tersebut adalah interaksi manusia. Bagaimana ya kita tahulah secara realistis saja manusia membutuhkan uang. Uang adalah alat tukar kita manusia sebagai untuk mendapatkan barang seperti itu ya. Jadi tentang fakta bahwa manusia memerlukan uang itu adalah dorongan yang paling utama, dan bukan hanya uang saja sih, tapi bagaimana manusia itu mengolah pemikiran untuk berdagang dan untuk bagaimana melakukan kegiatan pengolahan sumber daya agar itu hal-hal interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi itu tercipta. Seperti itu ya anak-anak. Ya, seperti tadi. Iya, Pak. Oke, makasih. Ya, nanti ini ada video juga yang Bapak link video tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nanti Bapak akan saya sampaikan ke WhatsApp grup seperti itu ya. Nanti kalian juga bisa menyimpulkan. Nah, selesailah kita. Bapak ada pantun, Bu Frida beli bubur, belinya di tempat Bu Lulu. Hei generasi makmur, semoga kalian sukses selalu. Ya, kita akhiri hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat juga ya. Oh ya, Bapak lupa, Bapak ingin menunjukkan nanti LKPD-nya yang Bapak kirim adalah seperti ini ya anak-anak. Nanti kalian bisa isi ini. Kelihatan tidak share screen Bapak? Kelihatan, Nanti setelah Bapak mengirimkan videonya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, dan kalian juga kegiatan 2 kalian bisa mengikuti arahan dari LKPD di sini. Nanti juga yang materi IPS juga kalian bisa lakukan, ada kegiatan juga seperti biasa. Nanti Bapak akan mengirim video dan kalian harus menjawab pertanyaan ini. Ada kegiatan 4 juga nanti kalian bisa mengikuti arahannya di sini ya anak-anak. Nanti juga akan ada evaluasi juga dari Bapak, dan waktunya itu 1 minggu dari sekarang ya anak-anak. Dan ya Bapak cukupkan saja pembelajaran hari ini. Ya silakan Mbak Kevita untuk menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kevita yang telah memimpin doa mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan ya, dan semoga kalian tetap bahagia, tetap menjaga protokol jika kalian keluar itu tetap memenuhi protokol kesehatan. Jangan lupa makanan-makanan sehat karena yang tadi Bapak saya sampaikan, makanan sehat juga perlu apalagi pada pandemi seperti ini ya. Dan semoga ilmu yang hari ini Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Apabila Bapak ada kesalahan dalam berkata-kata atau terbata-bata, Bapak minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga anak-anak.